Berikutnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaksanakan kegiatan press release akhir tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2023 menjadi saksi perjalanan panjang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mewujudkan misi Indonesia bersih narkoba. Melalui 4 strategi dalam penanganan narkotika, yakni soft power approach, smart power approach, hard power approach, dan cooperation, BNN berhasil menekan angka penyalahgunaan narkotika. Dan berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan untuk setahun terakhir pakai. Sedangkan pada kategori pernah pakai juga menurun dari 2,47% menjadi 2,20%. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN hari ini menggelar rilis akhir tahun 2023. Lalu apa yang disampaikan dalam rilis akhir tahun 2023 BNN pada hari ini? Rehana Mezia akan melaporkan langsung dari kantor BNN. Selamat sore Rehana, apa saja yang disampaikan oleh pihak BNN pada rilis hari ini? Ya baik, selamat sore Jasmine Rahmadi dan juga pemirsa. Tentunya di akhir tahun 2023 ini menjadi perjalanan panjang bagi Badan Narkotika ataupun bagi BNN ini untuk mengikuti bagaimana sih sebetulnya misi Indonesia bersih narkoba. Yang mana Jasmine dan juga pemirsa bahwasannya tadi juga disampaikan dari hasil rilis ada beberapa penurunan angka narkoba yang memang ini dilaksanakan di Indonesia. Lantas seperti apa sebetulnya hasil press release yang dilaksanakan di hari ini? Di sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua BNN yakni Komjen Pol Martinus Hukom. Halo Pak Martinus, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, dari hasil rilis yang tadi mungkin bisa disampaikan apakah di Indonesia ini mengalami penurunan atau tidak Pak? Kalau dilihat dari hasil sitaan BNN sendiri ya kita mengalami penurunan yang tahun kemarin 1,5, sekarang kan 1,3 tidak salah tadi. Ya. Penurunannya ini ya bisa juga karena penangkapan yang banyak tahun kemarin dan beberapa tahun lalu kan banyak sekali nangkep, termasuk operasi di Polri juga kan kuat, sehingga bisa saja itu dampak dari operasi para penegak hukum yang lain juga sehingga mengalami penurunan secara signifikan. Apakah ada strategi khusus Pak dalam menutup pintu narkoba ini dalam masuk ke Indonesia mungkin dari luar negeri? Ya, strategi kami untuk menutup pintu masuk, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kendala kita ketika melakukan pemberantasan, dari aspek pemberantasan, kendalanya adalah garis pantai yang sangat panjang sekali. Negara kita secara geografis terdiri dari pulau-pulau dan banyak pintu masuk yang legal yang mereka gunakan. Dan yang kedua adalah garis perbatasan darat juga yang cukup panjang, terutama di pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga seperti di Kalimantan dan Papua. Maka kita harus menggunakan strategi yang komprehensif. Pertama adalah kerjasama dengan semua stakeholder yang punya otoritas dalam menjaga perbatasan, menjaga pintu-pintu masuk. Yang kedua, kita harus melakukan kerjasama luar negeri. Jadi intinya kita memberhentikan jangan di dalam, tapi memberhentikan di pusatnya. Maka kerjasama di mana tempat pengiriman, tempat produsen daripada narkoba ini kita harus tahu persis dan kita berhentikan di sana. Dan walaupun itu bukan otoritas BNN dan Indonesia untuk memberhentikan di sana, tapi kuncinya adalah kerjasama dengan semua negara semua negara asal. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah kita membangun pemetaan jaringan yang kuat di sini supaya kita bisa mengetahui pintu-pintu masuk, kemudian potensi-potensi dari
para orang-orang yang punya keinginan untuk terlibat dalam jaringan. Lalu yang ketiga adalah membangun kesadaran masyarakat supaya masyarakat itu punya daya tangkal, baik dia melapor jika ada bandar yang memasukkan, dia mengetahui ada orang-orang yang berniat jahat untuk memasukkan narkoba, maupun masyarakat yang mau menolak secara tegas untuk menggunakan narkoba. Itu strategi. Dalam era kepemimpinan Bapak ini, apakah mungkin ke depannya akan ada program lain Pak dari BNN? Saya pikir program sekarang sudah cukup bagus ya. Saya melihat semua aspek sudah dilaksanakan, aspek pencegahan, aspek pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat secara aktif dalam pemberantasan P4GN tadi, kemudian pemberantasan, lalu rehabilitasi, kerjasama. Saya pikir ini sudah komprehensif sesuai dengan struktur operasional yang ada di BNN. Tinggal kami melihat yang mana menjadi yang mungkin mengalami kelemahan atau kurang, kita akan tingkatkan kinerjanya. Dan yang terpenting adalah, menurut saya yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat. Itu lebih efektif masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Masyarakat punya kesadaran untuk melapor, dan terutama kepada para pengguna yang saat ini menggunakan narkoba, kita membuat mereka menjadi manusia-manusia yang utuh, manusia yang sempurna sesuai dengan otentiknya manusia itu, bahwa manusia diciptakan dengan sempurna. Ketika dia menggunakan narkoba, artinya ada sesuatu masalah dengan dirinya. Dan itu yang harus kita cari bersama-sama, dan kita benahi orang-orang ini sehingga pasar narkoba itu menjadi sempit, menjadi mengecil. Apakah ada target tersendiri mungkin Pak untuk di tahun 2024 mendatang? Target kita adalah yaitu tadi, bersinar narkoba. Kalau dari UNODC itu Indonesia drug free, kira-kira seperti itu. Tapi kita punya tagline tersendiri di Indonesia, itu Indonesia bebas narkoba, bersih narkoba. Baik, Pak. Harapannya ke depannya Pak mungkin seperti apa dalam masa pemerintahan Bapak di BNN ini? Masa pemerintahan? Ya, bukan masa jabatan Bapak. Masa jabatan saya, ya prinsipnya ya kita akan lawan betul para pengedar ini, para bandar. Ya kita miskinkan mereka sehingga mereka tidak lagi punya daya dorong yang kuat. Karena menurut saya kekuatan bandar ini adalah di dalam aspek ekonomi. Maka kita harus mencari kekuatan mereka, kita hancurkan kekuatan ekonomi mereka. Jika itu bahwa mereka itu melakukan pencucian uang, ya kita akan menangkap, menyita aset-aset mereka sehingga keinginan untuk melakukan peredaran narkoba secara gelap ini bisa ditekan. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Berikut pemirsa, itu merupakan capaian dari BNN memang untuk hasil kerja di tahun 2023 maupun nanti di tahun 2024 mendatang. Kembali ke studio Jasmine. Baik, terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari kantor BNN Jakarta.